Coba perhatikan ruangan ini. Perhatikan lampu yang ada di atas ruangan ini. Kondisinya mati. Saklar lampunya dalam posisi off. Sekarang saklarnya akan saya ubah. Kalian bisa lihat sekarang lampunya nyala. Jadi perbedaan saat lampu belum nyala dengan lampu sudah nyala itu berada pada rangkaian listriknya. Nah, coba amati apa perbedaannya saat lampu belum menyala dengan lampu sudah menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya, teman-teman online semuanya? Kita ketemu lagi kali ini dengan materi pembelajaran fisika kelas 9. Ini adalah materi terakhir di semester ganjil untuk kelas 9. Jadi materi kali ini adalah listrik dinamis. Oke anak-anakku semuanya, setelah kalian mengamati video tadi, maka penjelasannya mengapa lampu sebelum ditekan saklarnya dia tidak menyala, namun ketika sudah ditekan saklarnya akhirnya dia menyala. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, coba kalian amati. Ini saklarnya. Nah, ketika saklar ditekan, maka yang terjadi adalah ada aliran arus listrik yang menyebabkan lampu bisa menyala. Nah, kalian bisa perhatikan itu. Ya, gerakan dari arus listrik dari sumber energi, yaitu baterai, menuju ke lampu. Nah, itu penjelasannya. Jadi sebelum saklar ditekan berarti arusnya terbuka atau rangkaian listriknya terbuka. Namun ketika saklar sudah ditekan, maka yang terjadi adalah rangkaian arus listriknya tertutup. Sekarang kita lanjutkan dengan menentukan arus listrik dan arus elektron. Perhatikan slide berikut. Arus listrik adalah aliran muatan listrik positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi berkebalikan antara arus listrik dengan arus elektron. Selanjutnya, perhatikan perbedaan antara rangkaian terbuka dengan rangkaian tertutup. Ini untuk memperjelas mengapa lampu saat belum dinyalakan saklarnya dia mati, sementara jika saklar sudah dinyalakan lampu bisa nyala.
Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik disusun secara seri atau tidak bercabang. Selanjutnya, pengukuran beda potensial menggunakan alat yang disebut dengan voltmeter. Voltmeter digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan listrik. Pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel seperti gambar berikut. Saklar ditutup, jarum voltmeter bergerak. Beda potensial atau tegangan disimbolkan dengan huruf V. Kita lanjutkan dengan hukum Ohm. Perhatikan ilustrasi berikut. Saklar ditutup dengan satu baterai, lampu menyala, baterai ditambah lagi satu, saklar kembali ditutup, baterai ditambah lagi satu, sekarang total baterai ada 3, saklar kembali ditutup, nah, dari tabel data dapat kita ketahui jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listrik juga turut membesar. Artinya, nilai kuat arus listrik bergantung dengan jumlah baterai yang digunakan pada rangkaian tersebut. Hubungan apa yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus listrik? Kita bisa lihat dengan grafik di samping. Ini adalah data yang kita dapatkan tadi. V itu adalah beda potensial dan I itu adalah kuat arus listrik. Grafik ini menunjukkan hubungan antara beda potensial atau V terhadap kuat arus listrik atau I. Nah, artinya jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut juga menjadi lebih besar. Hukum Ohm berlaku V sama dengan I kali R. V adalah beda potensial dengan satuan volt, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan hukum Kirchhoff. Yang pertama, kita akan melihat hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian seri. Jadi rangkaian yang tidak bercabang. Ini dua lampu, dua hambatan dirangkai secara seri. Perhatikan, saklar ditutup. Nah, kalian lihat jarum yang menunjukkan ampermeter, 2 ampermeter itu kalian bisa amati. Pada rangkaian tidak bercabang atau seri, kuat arus listrik di mana-mana sama. Sekarang perhatikan perbedaannya pada rangkaian paralel. Ini adalah rangkaian paralel. Hambatan 1 dan hambatan 2 disusun bertingkat atas bawah.
Sekarang amati jarum pada ampere meter. Saklar ditutup, perhatikan jarum pada ampere meter. Apakah ketiga ampere meter menunjukkan angka yang sama? Kalian bisa lihat. Nah, pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Ini bisa menjadi pembuktian untuk hukum Kirchhoff. Jadi ini adalah arus yang masuk percabangan. Ini adalah arus yang keluar dari percabangan. Jadi besar kuat arus L2 dengan kuat arus L1 berarti I2 dengan I1. Ini jika digabung ditambahkan, nilainya harus sama dengan kuat arus yang masuk percabangan ini. Nah, itu adalah bunyi dari hukum Kirchhoff. Kuat arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari percabangan. Nah, ini kan terlihat tidak sama jumlah kuat arus yang masuk percabangan ini dengan masing-masing yang keluar ini. Perhatikan contoh hukum Kirchhoff, bunyi hukum Kirchhoff berikut. Pada rangkaian di bawah ini, tentukan nilai I1, I2, dan I3. Dari soal tadi, I masuk, jadi I masuk 40, ini harus sama dengan 10 ditambah I1 ditambah 25. Kemudian nanti I2 itu nilainya harus sama dengan 10 ditambah I1. Dan yang terakhir I3 nilainya harus sama dengan I2 ditambah 25. Dan untuk membuktikan I yang masuk 40 ini harus sama nilainya dengan I3. Kita hitung I1. I yang masuk sama dengan 40, 40 sama dengan 10 ditambah I1 ditambah 25. 40 sama dengan 35 ditambah I1. I1 sama dengan 35 pindah ruas ke sini jadi negatif. 40 dikurangi 35 sama dengan 5 ampere. Jadi I1 sama dengan 5 ampere. I2 sama dengan I1 ditambah 10. I1 nya tadi 5 ampere, berarti I2 sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15 ampere. Dan yang terakhir I3 sama dengan I2 ditambah 25. I3 sama dengan I2 nya 15, berarti 15 ditambah 25 sama dengan 40 ampere. Oke, demikian tadi pembahasan pertama tentang listrik dinamis. Yang kali ini saya membahas di pendahuluan mulai dari rangkaian listrik terbuka, tertutup, kemudian hukum Kirchhoff, hukum Ohm, dan pengukuran kuat arus listrik. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.